Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang bertema pendidikan anti korupsi dan good governance. Pendidikan anti korupsi secara umum diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Pendidikan anti korupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi setiap manusia. Setiap manusia terlahir dibekali potensi dan sikap positif agar kehadirannya mampu menyelamatkan diri pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Itulah fitrah manusia yang diutus Tuhan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam tubuhnya anak-anak. Maka dari itu, untuk menyelesaikan persoalan akibat kelemahan perilaku, tidak ada jalan lain selain menguatkan bibit perilaku baik yang ada dalam diri setiap individu. Dalam kaitan itulah, pendidikan berfungsi sebagai proses untuk memupuk dan menguatkan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri setiap individu. Kemudian, apa saja tujuan pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi bertujuan membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai beberapa bentuk korupsi serta membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Nah, mari kita lihat 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran, yakni sifat atau keadaan jujur mengakui apa adanya. Adanya keseimbangan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Kejujuran menjadi semua hal dari sejak kita berniat sampai melakukan kegiatan. Jika seseorang berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan, atau tidak mengakui suatu hal sesuai dengan yang sebenarnya, bisa dinilai itu curang, menipu, mungkir, berbohong, atau munafik. Mencontek, memberikan contekan, berbuat curang dan tidak sportif, serta melindungi teman atau yang lain yang dibuat kesalahan, juga termasuk perbuatan tidak jujur atau curang. Yang kedua, ada tanggung jawab. Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan tunggu datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Yang keempat, yakni keberanian, yakni tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat juga jika ketahuannya juga kuat. Yang kelima, yakni keadilan, yakni memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya dengan proporsional dan tidak melanggar hukum. Yang keenam, keterbukaan. Keterbukaan berasal dari kata terbuka
artinya tidak tertutup, disingkap, dan tidak dirahasiakan. Yang ketujuh, kedisiplinan. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tertib, ketaatan kepada peraturan. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik. Yang kedelapan, kesederhanaan, yakni sikap dan perilaku yang tidak berlebihan. Yang kesembilan, kepedulian dan makna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Misalnya peduli pada sesama teman guru, keluarga, dan secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama. Lalu bagaimana sih langkah teknik penguatan nilai-nilai anti korupsi di sekolah? Yang pertama, mulailah menjadi pribadi anti korupsi mulai dari yang paling mudah. Misalnya, amalkan kejujuran dalam diri kita, niatkan semua itu sebagai perilaku baik yang wajib kita jalani sebagai manusia beragama. Jangan pernah tidak jujur pada siapapun. Yang kedua, pasanglah simbol-simbol tentang kejujuran di ruang kelas. Hanya slogan jujur itu hebat atau kejujuran menyebabkan ketenangan. Selain itu berulang kali menyampaikan slogan secara lisan, memutar film tentang tokoh bangsa yang dikenang karena kejujurannya. Yang ketiga, buatlah kegiatan pembelajaran atau event yang membiasakan perilaku jujur. Misalnya menyulitkan permainan yang menuntut kejujuran, juga pengadaan kantin kejujuran, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, pasang pin saya pribadi jujur atau saya belajar jujur. Tunjukkan perilaku jujur secara konsisten dalam setiap aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kelima, berikan pujian, penghargaan, perhatian pada pribadi yang jujur dan tidak pernah mencontek walaupun nilainya sangat kecil. Sebagai pelajar, budayakanlah kejujuran dalam mengerjakan ujian dengan cara tidak mencontek dan tidak ia mencontohkan kepada teman. Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari video ini adalah bahwa dengan pendidikan anti korupsi, maka generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupannya sehari. Semoga negeri kita akan segera terbebas dari korupsi. Yang kedua, ada good governance. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivis usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas di dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga, unsur warga masyarakat. Pada prakteknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama melingkar untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.
Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat diketahui dengan melihat beberapa ciri dan karakteristiknya. Menurut Laude Ide, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki setidaknya 5 ciri dan karakteristik sebagai berikut. Pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Kedua, komunikasi. Adanya jaringan multisistem pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Keempat, keseimbangan kekuatan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Kelima, independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitas. Kelima ciri dan karakteristik di atas menurut Laude Ide muncul pada pemerintahan yang telah menerapkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Jika ciri tersebut tidak ada, maka bisa dikatakan good governance tidak tercapai. Sementara itu, untuk mencapai atau mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diberlakukan setidaknya 5 persyaratan. Kelima persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. Yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik. Sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Yang keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM. 5. Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui tercapai. Kurang lebihnya sekian dari kami. Mohon maaf dan terima kasih.